Hai semuanya, balik lagi sama aku Amelia Warda. Kali ini kita akan ngebahas pembahasan yang memang seru banget, gak kalah menarik sama episode sebelumnya. Karena kita akan ngebahas tentang 8 penyakit kronis marketing properti. Wow, dari judulnya aja udah 8 penyakit kronis. Kalau misalnya kita lihat dari luar kan kayaknya enak ya, jadi marketing properti itu komisinya gede, terus punya relasi banyak banget, ketemu sama orang-orang baru. Kalau misalnya ngelihat dari sudut pandang kayak gitu keren ya. Cuman ternyata ada sisi enggaknya juga nih. Tapi sebelum itu mungkin orang di luar sana juga bilang kalau seorang broker itu hanya perantara. Padahal nggak kayak gitu. Nah langsung aja kita belajar terus nih tentang properti bareng langsung sama Ibu Vera selaku prinsipal dari Prop Tugu Api yang memang udah lama banget terjun di dunia properti. Hai Bu Vera, Hai. welcome. Udah gak sabar banget nih Iya. pengen ngobrol-ngobrol tentang 8 penyakit kronis marketing properti. Kenapa ada sebutan penyakit kronis nih Bu untuk para marketing Bu? Iya, karena, marketing-marketing yang udah jualan, udah Mhm. ngerasa jago, akhirnya nggak mau berubah, nggak mau evaluasi lagi gitu loh. Oke. Makanya kita bilang ada ya sebenarnya banyak ya, cuman kita rangkum jadi 8 penyakit kronis, di mana penyakit-penyakit ini yang sudah menjangkit lama di agen-agen properti gitu. Oke. Habis closing langsung ke Bali. Wih, oh langsung healing ya guys ya. Iya. Oke, habis closing langsung ke Bali. Tapi emang kalau ngomongin penyakit kronis yang tadi Ibu Iya. bilang ada 8, emang tuh ada apa aja sih Bu? Pertama ada apa? Iya banyak gitu, Oke. salah satunya kan jaga lilin. Itu gimana bentar nih? Bentar dulu nih. Ini jaga lilinnya apa nih konteksnya? Saya punya mentor dulu, dia sudah dari agent properti dari tahun 90-an. Wow, Itu oke. mentor saya pertama agent properti. Nah, beliau itu bercerita bahwa di tahun 90-an itu kan masih evolusi komunikasi ya, Mhm, internet mhm. juga belum begitu ini gitu kan. Nah, mereka itu waktu itu jualan itu ya dari rumah ke rumah. Oke. Nah, tapi di tahun 2000-an ke atas mulai udah canggih, Mhm, internet mhm, mhm, masuk, mhm. akhirnya agen-agen itu terbranding sama portal iklan. Di mana Oke. ada listingan, taruh di portal, nungguin. Kayak nungguin lilin gitu kan. Oh, oh iya emang kalau dulu tuh door to door gitu ya Bu? Semacam door to door gak sih kalau jualannya yang tadi Iya Ibu dong, bilang? tahun Heeh. 80-an, 90-an tuh agent properti jualannya gimana? Oh Telepon iya sih. baru ada telepon rumah Mhm, kan. mhm, mhm. Terus agentnya pasang spanduk, nungguin, tawarin dong pasti dong. Iya, heeh. Iya kan. Nah, kalau agent properti zaman sekarang itu kebanyakan ya dapet listingan, iklan di portal iklan, Mhm, habis itu mhm. ya udah nungguin orang nelpon. Oke, Gitu. jadi nggak jemput bola ya? Jadi Iya. oh itu bisa justru ngebuat kita stuck di zona nyaman ya Bu ya? Nggak bisa kita upgrade apa gimana tuh kalau kayak gitu? Iya, sekarang semua orang berpikir yang sama. Mhm, Semua orang punya listingan taruh di portal iklan. mhm. Terus kita bersaing dong di situ. Oh iya kan banyak ya yang naruh iklan Banyak, juga, oke, banyak oke. kan. Terus yang mau beli properti Mhm, itu biasanya kan dia akan ngelihat foto yang paling mhm, bagus, mhm, mhm. harga paling Iya, murah gitu loh. Nah, tanpa tahu speknya seperti apa, mhm, mhm. gitu. Salah satunya. Oke, berarti itu salah satunya cuman diem di tempat ngandelin portal iklan. Iya, Selain itu 90% loh itu. 90% ya? Iya. Oke, selain itu apa lagi Bu kira-kira yang emang ngebuat marketing tuh jadi, ya udah deh kita ngandelin iklan aja deh, entar juga buyer pada datang ke kita tinggal hubungin, kita tinggal angkat telepon, itu kira-kira apa lagi? Ada lagi gak sih Bu Iya, banyak? selain jaga lilin tuh juga kadang-kadang dari agennya sendiri tuh Mhm, males gitu. oke. Males ke lapangan gitu ya. Padahal kalau kita mau jual apapun ya, kan Mhm, kita harus mhm. tahu apa yang kita jual kan. Mhm, Nah, mhm. biasanya agent properti itu dapat foto dari owner, dapat spek dari owner, Oke. berdasarkan itu diiklanin gitu. Mhm, mhm. Padahal kita sebagai penjual nih marketing kan harus ke lapangan dong, harus tahu gangnya belokan ke berapa ya kan. Oke, kita explore Iya ya. Heeh, dong, heeh, heeh. tusuk sate apa enggak, mikul atau enggak, Mhm. pintunya hadap mana gitu kan. Iya, iya, Iya kan, iya. orang beli properti kan pasti dia pengen lihat nih hadap timur kah, utara kah, selatan kah, panas Iya, atau iya. enggak, barat gitu kan. Nah, Mmm. terus juga tetangganya seperti apa, lingkungannya seperti apa gitu ya, ya aromanya seperti apa kalau tinggal di situ, bener nggak? Bener, Iya bener, kan, bener. aroma orang kaya, aroma PNS, Oke, aroma oke. pengusaha gitu loh. Oke. Jadi Mhm. ketika kita menjual sesuatu kan kita harus menceritakan apa sih keunggulan dari yang kita jual daripada yang lain gitu kan. Oke, Misalnya oke. nih, ada buyer punya budget 2M, Mhm. terus dia punya budget 2M dan dia melihat properti kita gitu. Nah, properti kita dibanding dengan iklan agent lain tuh apa?
Oke, bagusnya, heeh, unggulnya, unggulnya iya gitu. Nah, iya iya. ketika kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa ngejelasin dong. Nah, Mmm, kadang-kadang agen tuh karena saking malesnya gitu kan, mau, closing sambil rebahan ya kan, oke, akhirnya nggak pernah ke lokasi dan mhm, begitu ditanya nggak tahu apa-apa gitu loh. oke, Amel mau beli nih properti, heeh heeh, miliaran ya, mhm mhm, properti kan ya terutama di Jakarta, kota besar kan miliaran ya. iya. Terus sama agen yang nggak ngerti, "Amel mau nggak?" Iya, enggak dong. Enggak Kita kan? kita kita ragu kayak, "Bentar, Iya dia nggak kan, tahu gitu apa-apa." loh. Jadi ketika kita nggak dipercaya nih, apakah dia masih bisa beli sama kita gitu, Oke oke. gitu. Iya sih aku tadi nge-note banget yang Ibu bilang, karena banyak banget kalau misalkan kita nggak canvassing atau kita nggak langsung ke lokasi, itu Iya, kita nggak tahu tuh yang detail-detail yang Ibu bilang, ini iya kayak kan? gimana, lingkungannya kayak gimana, enak atau enggak gitu ya. Iya, Karena kalau misalnya kita cuman ngandelin dari iklan atau yang Ibu bilang tadi, owner juga bisa ya, Ibu juga bisa ngelakuin iya. itu, Owner ngapain kita juga harus ada agent. nah justru kenapa lah di situ, agen itu dalam tanda kutip disebut perantara. Karena dari owner merasa, ya kalau cuman iklan doang saya juga bisa gitu loh. Mhm mhm Iya mhm kan? mhm. Sama aja kan kita iklan di portal yang sama, kita punya Iya, foto yang sama, spek yang sama, harga yang sama. mhm, Apa yang bisa membedakan kita dengan, marketing lain oke. atau dengan owner-nya langsung Mhm gitu mhm kan, mhm mhm. gitu. Iya jadi emang udah harus ada daya tarik sendiri gitu ya, ada keunggulannya dibandingkan iklan-iklan yang lain kan? Iya sekarang gini, kita kita beruntungnya karena kita jual properti, Mhm, nilainya besar, iya, sekali closing komisinya gede, mhm mhm, dan kalau kita jualan itu pun rata-rata karena harganya murah, iya, iya kan? mhm, Nah, kalau dibandingkan dengan, marketing produk ya, asuransi, MLM, oke, itu agent properti tuh ya masih kalah jauh lah, masih oke, kalah jauh gitu. oh iya, oke oke. Iya sih, walaupun emang nilainya lebih mahal, tapi kan sekali closing yang Ibu bilang kan gede, beda sama agen insurance yang atau MLM lah ya, yang Iya, emang harus berkali-kali ketemu nasabah atau klien, baru bisa closing tuh, 1 orang berapa, 2 orang berapa, ya kan jauh iya. banget. Gini, kalau di properti karena memang kebanyakan kan orang butuh. Dia Mhm, punya uang, dia mau invest, dia punya, apa namanya, anak mau nikah, dia beliin kado buat anaknya, atau memang, mhm, lagi persiapan untuk bangun rumah tangga dan lain-lain gitu kan. mhm mhm. Nah, ketika orang jual asuransi, Iya itu kan kebutuhannya mungkin dia belum sadari, dia belum tahu mang dia iya, butuh. Nah, mhm mhm. sebagai, marketingnya atau sebagai agen asuransinya itu kan harus menggali kebutuhan, Iya memberikan, sudut pandang masa depan kan. iya Iya betul. kan, kita Iya iya itu bener. tuh agen asuransi tuh Iya luar biasa loh, iya bener gitu. bener, Di agen properti tuh nggak ada apa-apanya dengan agen asuransi. Jadi kalau mhm, orang sudah bisa sukses di agen properti asuransi iya. dan MLM, dia pasti bisa sukses di, apa, marketing atau dunia lain gitu loh. Iya bener gitu. Tapi itu bener sih Bu, karena kan kalau misalnya kita bandingin ya, kalau dari Iya, insurance sendiri kan, ya itu produknya belum kelihatan, belum bisa dipakai misalnya sama kita tapi manfaatnya kan heeh, masa depan ya, gitu mhm. loh. Kalau properti kan toh udah ada nih semuanya nih, Iya, udah tertera jelas, ternyata kalau kita lihat dari sisi lain banyak juga ya yang marketing yang males, yang cuman ngandelin iklan ternyata. iya lebih ke sombong kali ya. Jadi Oke, ngerasa ya saya punya unit murah gitu kan, pasti ada heeh, yang beli gitu, pasti bisa jual karena murah gitu. Nah, kadang-kadang mhm. disitulah jadi, eee, kalau penyakit kan nggak langsung stadium 4 5 gitu ya, pasti kan Ada tahap iya, awalnya. tahap awalnya Oke kan. oke. Nah, cuman kadang karena sudah saking lamanya jadi udah ya kita sebut kronis gitu. Oke, iya nih kalau soal komisi bener banget tuh masalah internal tuh. Wah gue udah komisi gede ya paling berapa setahun udah oke lah. Iya. Nge-backup setahun itu kali ya yang buat Iya, males. contoh teman-teman kita di Prop Tugu Api ya, Mhm kan ada mhm. juga yang sekali closing 5 kali UMR, Mhm bahkan mhm ada mhm. juga yang berapa bulan yang lalu closing bisa 100 kali UMR, UMR Jakarta Iya. ya gitu kan. Nah, itu tuh sekali closing itu kan udah banyak. Iya, Iya kan, biasanya merasa ya udah banyak gitu loh udah ada ya kan, backup-an nih udah kita nih. backup-an gitu kan, udah mulai males nih Heeh gitu. heeh. Padahal sebenarnya yang harus kita kerjakan adalah kita harus konsisten ya kan, Oke. punya target dan ya kita harus belajar lah dari teman kita di asuransi ya, luar Oke, biasa kita harus gitu. ngelihat dari bidang lain ya. Dia juga Iya, udah lebih kerja keras loh daripada kita gitu kan. iya gitu. Tapi tapi menurut Bu Vera nih yang emang udah lama banget terjun di dunia properti ya, Mhm, ngelihat masalah-masalah yang terjadi atau tadi beberapa penyakit kronis tadi, iya. itu gimana sih solusinya biar kita tuh sebagai marketing tetap enggak, kita tuh harus ada motivasi untuk walaupun kita udah closing 100 juta, 200 juta, tetap harus
konsisten setiap hari kita ada aja agendanya, misalnya kemana, itu gimana caranya Bu? Biar kita tuh ngerasa, enggak nih gue harus achieve lebih banyak gitu. Iya. Memang karena juga dari lingkungan ya. Jadi di luar sana banyak kantor agent property yang hanya kantor aja. Jadi marketingnya itu harus cari listingan sendiri, harus cari pembelinya sendiri. Jadi listing selling tuh harus sendiri gitu loh. Ya kan. Nah, salah satu pilihannya contoh di Proptugo Api ya. Proptugo Api itu udah sediain listingannya. Jadi marketing itu tinggal fokus jualannya aja gitu. Iya kan, udah enak banget Udah enak banget kan. Dan habis jualan pun udah ada after sale yang bantuin. Jadi udah nggak usah mikirin ke notarisnya bagaimana, dokumennya seperti apa, udah nggak usah. Gitu. Jadi emang sebenarnya ini kalau di Proptugo Api kurang enak apa? Kita sebenarnya sebagai marketing kalau misalnya mau diposisikan, kita sebagai lead loh. Iya. Kita yang nge-lead loh, ya kan? Kalau misalnya mau ada tim yang emang mau eksekusi, udah ada Proptugo langsung nyediain gitu kan. Tapi kan selama Bu Vera jadi agen properti nih, kan emang wah porto ibu udah banyak banget tuh. Ya kan? Maksudnya closing. Nah, gimana ibu tuh bisa semangat dalam artian enggak ini 2 klien gak cukup deh closing 2 tahun, 3 klien gak cukup deh closing 3 tahun, kayak itu gimana tuh Bu? Iya sebenarnya kita harus punya target udah pasti ya, target gitu kan. Kalau di dunia MLM tuh kita harus punya mimpi, mimpi yang harus kita wujudin gitu loh. Nah itu adalah titik fokus kita tuh. Misalnya contoh Amel kalau misalnya mau pulang ke rumah masih perlu pakai GPS nggak sih? Perlu. Kalau misalnya tempatnya sering misalnya dari kantor ke rumah kayak itu kan biasanya kita udah tahu ya lewat mana. Terus kalau ke tempat lain enggak sih? Iya kan, maksudnya kalau jalan yang udah kita sering lewatin kita tahu ya, tahu gitu. Betul. Terus kayak misalnya saya pulang ke rumah dari kantor, saya pulang ke rumah. Kayaknya misalnya naik Gojek nih, kita duduk merem, kita udah tahu gitu loh. Ini kayaknya kira-kira udah mau nyampe rumah nih gitu kan. Aroma-aromanya, suasananya. Nah, ketika kita punya tujuan, biasanya kita akan fokus untuk ngejar tujuan itu. Itu misalnya contoh ya, saya pernah satu ketika pengen beli motor gitu. Terus ada warna favorit lah gitu kan. Warna merah kita sebut ya kan. Ketika kita pengen beli motor warna merah, kita di jalan kan ngeliatin ya motor warna merah gitu. Sebelumnya kita nggak pernah ngeh tuh ada motor warna merah berapa banyak di jalan gitu kan. Nah, ketika kita ada titik fokus, ya kita akan ngejar dong. Nah, jadi agent properti kadang-kadang sudah merasa puas. Udah gitu. Terlanjur, iya benar. Udah dapat 20 juta, ya udah puas gitu loh. Habisin dulu, nanti baru cari lagi gitu. Nggak gitu sebenarnya ya. Mending kita closingin banyak, baru kita ke titik financial freedom gitu ya. Ada di berapa M gitu kan. Kalau di asuransi atau di ML kan biasanya kan ada target ya, ada impiannya ditulis ya kan. Iya udah lagi. Gitu ditempel di tempat-tempat yang bisa kelihatan gitu ya, di kulkas misalnya gitu kan. Nah, agent properti kan karena ya sangat luas dan kantor-kantornya pun tidak seperti agent. Kalau asuransi kan trainingnya terus juga programnya semua udah tersistem kan. Kalau di agent properti itu enggak, masing-masing kantor ya masing-masing gitu loh. Oke. Tapi kan sekarang di Proptugo ini justru ngebuat marketing itu jadi lebih apa ya? Enak nih dikasih fasilitas semua kan Bu. Di Proptugo contohnya ada dashboard segala macam atau gimana tuh Bu? Bisa dijelasin biar kita tuh enak loh ini jadi marketing Proptugo, kita tinggal jualan, perbaikin komunikasi kita, perbanyak relasi kita, betul gak sih Bu? Ya sebenarnya gini, di Proptugo Api itu jadi marketing yang penting tuh punya skill basic marketing. Itu udah pasti bisa closing tuh. Kenapa? Karena selain tadi listingan udah disediain, kita juga punya alat kerja gitu loh. Alat kerja itu salah satunya dashboard untuk marketing, dan juga ada asset hub untuk investornya berkumpul melihat listingan, track transaksi gitu ya. Bahkan dari investor sendiri pun kita kasih ada referral komisi. Jadi kalau investor bisa referensi ke temannya, saudara, keluarga, itu bisa dapat komisi juga. Iya kan? Iya ada kan? Bisnis lagi kan? Ada bisnis lagi kan. Nah, ada juga nih ya, YouTube juga kan. Edukasi juga ada di sana gitu. Iya udah lengkap semua fasilitas dari YouTube, terus juga aplikasi Asset Hub yang emang itu bisa di-download langsung kan Bu ya sama siapapun. Asset Hub kan untuk investornya ya. Iya kan, jadi kalau misalnya emang teman-teman tertarik atau udah tahu banget marketing kayak gimana, ya udah digasin aja di Proptugo Api gitu. Tapi sebelum kita selesai pembahasan nih Bu, kira-kira ada masukan atau saran gak sih untuk kita-kita yang emang para marketing gitu kan, kayak enggak
lo tuh harus fokus, harus punya mimpi besar, jangan bisa dibilang tuh cukup puas. Itu gimana nih Bu? Iya, mungkin karena di agent properti itu kan nggak ada gaji tetap ya. Jadi agent properti tuh ngerasa ya sesuka gue dong, kan gue nggak digaji gitu kan. Padahal kan ini boleh dibilang ini adalah bisnis kita lah gitu. Maksudnya ketika kita bangun bisnis kan kita kan akan perjuangin dong sampai ini jadi berhasil, jadi sukses, bener gak? Iya kan? Nah, dan di agent properti itu mungkin tanda kutip itu modal uangnya itu mungkin karena nggak banyak gitu ya, jadi nggak dihargai gitu. Jadi ngerasa ini profesi ya kalau jualan syukur, kalau nggak ya udah gitu kan. Oh, satu lagi saya mau cerita ya. Jadi kemarin itu saya ke dokter mata. Nah, ceritanya sok-sokan mau lasik gitu. Iya kan, mau lasik mata nih gitu kan. Gitu. Memang ada minus tapi nggak banyak gitu. Saya lihat ini cukup murah gitu kan. Ya saya pergilah gitu, singkat cerita gitu. Pada saat saya konsultasi, saya kaget dokternya bilang kamu belum butuh. Kamu Maksudnya? belum butuh lasik. Karena kamu minusnya cuma 1, sekian gitu. Nah, terus saya tanya gitu kan, maksudnya kalau secara bisnis kan harusnya dia oke-oke aja. Iya, karena kan ya udahlah dapat pelanggan pasien gitu kan. Saya datang mau lasik loh gitu, berarti kan saya sudah punya kesiapan uang yang cukup untuk bisa melakukan itu gitu. Tapi beliau bilang sayang banget kalau kamu lasik sekarang, pertama itu minusnya masih sedikit, kedua setelah lasik bisa kembali lagi minusnya. Jadi mendingan lasiknya kalau udah banyak gitu loh. Teman-teman kita juga banyak yang seperti itu. Jadi jadi asisten doang gitu loh. Iya kan, jadi asisten doang ketika sebenarnya aset itu nggak cocok sama investornya gitu. Balik lagi ya, dokter mata tadi itu dia bukan cuman pengen cari duit, tapi dia juga sebagai konsultan dan dia punya etik profesi ya sebagai dokter gitu. Nah, sebenarnya agent properti juga ya salah satu penyakitnya itu gitu loh. Jadi ibaratnya asal bapak seneng gitu kan, ya udah diladenin gitu kan. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya jadi asisten itu kita nggak bisa profesional. Iya, ngerti. Jadi banyak yang Ibu Vera bilang tadi, ternyata banyak juga agent properti yang memposisikan dirinya sebagai asisten. Ya udah deh, yang penting gue closing, istilahnya gitu ya Bu ya. Padahal kan kita emang harus ngedukasi juga kan, yang kayak sama maksudnya apple to apple yang dokter itu tadi sama Ibu kan. Nah, ketika misalnya nih ada owner nitip unit mau jual gitu, terus harganya nggak masuk akal, terus apa sih yang harus kita sampaikan gitu supaya kan kita kan mau jualan, tapi kan harganya misalnya kalau terlalu tinggi 2 kali lipat dari harga pasar, kita nggak bisa jual dong, ya kan. Nah, ketika kita jadi asisten kita nggak berani, kita akan oh ya Bu saya akan bantu pasarkan gitu, tapi kan nggak laku-laku kan. Tapi ketika kita jadi konsultan kita akan bawa data ke ownernya, kita akan bilang sama beliau kalau jual segini tuh bakalan lama lakunya karena begini, data dan bukti fakta harga lapangan, kondisi saat ini itu tuh pasti si pemilik properti tuh ngerasa wow ini agent yang saya butuh nih gitu. Berarti harus memposisikan agent sama customer atau investor itu setara ya, jadi jangan ada yang seolah-olah kalau agent properti itu di bawah nih gue asistenin, enggak kan Bu ya? Karena ketika kita memposisikan kita sebagai asisten, kita punya ketakutan kalau nanti kita nggak dipakai lagi, kita listingannya hilang dan lain-lain. Tapi ketika kita jadi konsultan, kita akan memberikan yang terbaik. Nah, balik lagi ke dokter mata, ketika suatu saat saya butuh, saya pasti ke situ kok. Iya benar. Iya kan? Karena menurut saya oh ini fair nih gitu, ini profesional gitu. Tapi ketika dia melakukan lasik nih, lasik, ketika mata saya ini lagi, saya nggak mungkin balik situ kan. Saya juga nggak mungkin rekomendasi orang ke situ kan. Nah gitu. I see. Tapi emang iya sih Bu, aku maksudnya ngelihat dari lingkungan juga kayak oh iya ya, ternyata banyak juga agent properti yang justru memposisikan dia sebagai asisten. Justru kalau misal ketemu investor tuh yang wah investor nih gitu Bu, kayak wah duitnya banyak nih, wah gue kayak harus menunduk, padahal gak kayak gitu ya. Posisinya kan kita di sini mau mengedukasi juga, setara juga posisinya. Oke deh kalau kayak gitu, apakah 8 penyakit kronis tadi teman-teman bisa serap ilmunya untuk para marketing khususnya, kan ini penting banget ya guys ya, karena emang menurut aku kita harus upgrade diri, harus memposisikan kita tuh sebagai yang mengedukasi, kita yang emang ngebantu para customer yang butuh gitu, bukan seolah-olah jadi broker yang jadi perantara ya kan, atau asisten sementara gitu. Nah kira-kira ada tambahan lagi gak nih Bu Vera untuk beberapa poin di episode kali ini?
Iya, salah satunya tuh agent properti males banget training, males banget, males banget, Training. iya. Oh ngerasa udah jago kali ya? Iya, males. Kita balik lagi ya kalau kita Mhm. mau perbandingan marketing atau profesi yang bisa menghasilkan duit banyak selain wira swasta itu kan MLM ya, Mhm mhm terus juga mhm. asuransi gitu Iya. kan, dan salah satunya sebenarnya properti, agent Mhm. properti gitu. Cuman ketika kita bandingin ya saya sendiri ngerasa malu sih. Kenapa? Karena kita kalau ngelihat agent asuransi gitu ya, trainingnya ketat tuh. Iya. Iya kan? Ketat gitu Aku pernah kan. jadi agent insurance Iya kan, soalnya. trainingnya tuh ketat gitu. Mhm. Training itu kan sebenarnya bukan semuanya tentang sesuatu yang baru ya. Tapi Mhm. training itu kan mengikatkan kita, oh iya ternyata ini kelewatan, ini kelupaan gitu kan. Mhm Kita mhm. bisa ingat lagi, balik lagi Iya gitu. iya. Nah, di Proptugapi nanti juga ada sistemnya training berjenjang dari yang baru join sampai yang sudah profesional gitu. Oke, tuh sampai kita gimana caranya Prop2Go bisa ngatasin masalah itu ya. Udah ada Ya, trainingnya yang bahkan ada emang yang masih trainingnya. baru juga. Tapi Bu kalau misalnya menurut Bu Vera nih sebagai maksudnya yang udah lama di properti atau sebagai leadernya istilahnya, gimana caranya biar ngerubah lebih ke mindset kali ya? Mindset marketing tuh yang punya mindset kadang kan ada yang pala batu kayak enggak gue bisa kok terjun langsung ke lapangan gitu tanpa teori tuh gimana tuh Bu? Ada sih beberapa marketing yang bilang saya maunya langsung praktek aja, saya nggak mau teori-teori gitu ya. Tapi di dunia profesional gitu ya, contohnya dokter gitu, kalau dia langsung praktek orang itu mati loh. Asal operasi aja. Iya kan, orang itu Takut mati loh banget. gitu Oh iya kan. Nah bener-bener, berarti iya bener. intinya kan kita harus punya teorinya dulu kan. Iya, iya. Jadi teori sambil praktek gitu loh. Jadi Mhm. kita nggak bisa langsung bilang saya mau langsung praktek aja gitu Mhm. kan. Kalau kita lihat ya dari perbankan kan banyak tuh divisinya ya. Mhm. Ada lending, ada funding gitu ya. Itu pun mereka ada visit, turun ke lapangan, ketemu Oh iya, ya heeh kan, heeh heeh. cari pengusaha-pengusaha Iya. yang apa namanya, yang membutuhkan bantuan untuk Mhm. produk perbankan gitu. Karena kan orang kan kadang sibuk kan, harus Iya iya didatengin benar gitu benar kan. Bu. Asuransi juga begitu ya kan, jadwal, ketemu, ngobrol, belum tentu langsung jualan kan? Iya, heeh. Iya kan? Cuman catch up doang paling. Iya kan, ML juga begitu kan, Mhm. nawarin produk, perkenalan produk dan lain-lain. Nah, agent properti itu belum melakukan itu. Belum loh. 90% mungkin ya? Oh, 99. Waduh, 1%-nya doang sedikit banget Iya dong, dikit Bu. banget kan gitu, Iya. dari berapa total agent properti di Indonesia. Nah sebenarnya canvassing ini adalah sesuatu yang udah lama gitu ya, Mhm, zaman dulu juga mhm. begitu. Kita lihat ya dari histori kayak Pak Bob Sadino, Mhm, dia kan iya dia kan pengusaha jualan itu. telur dari rumah ke Iya. rumah loh. Mhm, mhm. Sebelum dia punya perusahaan yang besar, sebelum dia Iya lagi. jadi pengusaha terkenal gitu kan. Mhm. Nah sebenarnya canvassing itu kita lebih gampang jualan kalau kita udah kenal, bener gak? Iya, Nah, betul. terus pertanyaannya adalah gimana saya sekarang belum punya kenalan, berarti saya nggak bisa jualan dong? Mhm. Enggak dong, Iya iya kita iya pergi iya. keluar rumah, kita Betul kenalan betul. dong. Mhm. Saya punya pengalaman nih, pengalaman pribadi Mhm, benar-benar gitu mhm. ya. Ada marketing yang datang, pengen jadi agent properti. Oke, Oke. kita terima gitu. Mhm. Tapi dengan segala kekurangannya, akhirnya pertama bilangnya, oh nggak punya motor gitu. Oke. Akhirnya kantor support motor kan. Weh, Oke. langsung disupport nih. Support motor nih, Oke. motor listrik gitu kan. Oke. Tapi tau nggak apa yang terjadi? Kenapa Bu? Ketika di support motor, dia akan alasan tidak punya uang buat beli kuota. Akan timbul berbagai macam alasan ya Yes. kalau kayak gitu Nah, ya. ketika kita bilang oke kita support kuota, dia akan bilang dia nggak punya uang makan. Ini kita jadi provider atau gimana nih? Iya. Oke. Nah, jadi ketika orang itu punya 1000 alasan untuk tidak berhasil, ya dia nggak akan berhasil. Sebaliknya, kalau dia punya 1000 alasan untuk berhasil, ya dia akan berhasil. Turun lapangan canvassing itu adalah salah satu cara paling efektif untuk bisa cepet jualan. Oke. Kenapa? Karena Oke. kita kenalan langsung sama calon investornya, kita provide mereka untuk misalnya download aset hub ya kan, yang punya Proptugapi, terutama untuk marketing Proptugapi yang udah join ya. Ketika kita turun ke lapangan, kita bisa interaksi langsung, kenalan langsung. Itu benar banget. Iya kan? heeh. Gitu. Nah soalnya kan aku marketing juga. Aku join di Prop2Go juga. Aku awalnya pengen tahu ini canvassing tuh kayak gimana sih? Karena Iya. kan sistemnya mungkin beda-beda ya. Makanya Iya. aku ikut canvassing segala macam. Waktu aku canvassing bareng, oh ternyata kita harus terjun lebih dalam artian bukan sekedar nyari brosur, gengs. Kita emang harus ketemu sama pemilik ownernya. Misalnya kita
ngasih brosur nih ke salah satu kafe atau apapun itu, kita harus ketemu sama orang dalamnya langsung kan Bu. Iya. Terus kita kenalan dan itu justru powerfulnya di situ, kita nambah relasi, bukan sekedar kayak naro brosur yang yaudah deh titip aja titip. Iya. Enggak, kita justru harus itu ya Bu ya. Jadi canvassing itu bukan cuma taruh brosur. Kenapa? Karena brosur itu adalah sebagai media kita untuk berkenalan. Iya. Karena pengusaha itu kan tidak selalu di tempat ya, tapi kita harus berusaha untuk cari tahu gitu loh. Namanya siapa, bisa dapetin nomor teleponnya untuk kenalan langsung dan segala macam. Disitulah kita terasah gitu secara mental, secara skill komunikasi gitu ya. Karena biasanya marketing, terutama marketing baru ya, dia akan takut berkenalan sama orang baru seolah-olah orang baru itu kayak macan gitu, bisa dimakan gitu. Iya Kan? Kayak gitu. Padahal kan setiap marketing misalnya jangan jauh-jauh deh, marketing produk aja, ciki-ciki aja, itu kan tiap hari dia keliling tuh. Iya. Berarti kan dia pasti ada ketemu orang baru ya kan, apalagi kalau dia baru join jadi marketing kan, pasti kan dia akan ke warung Madura kemana gitu kan untuk cari pelanggan baru kan. Iya. Maksudnya ini udah enak banget ya dalam artian kita ya kalau paling penting mau canvassing ya coba aja bawa ID card kalau misalnya nggak mau dilihat sebagai stranger ya Bu ya. Maksudnya kan kita punya ID card kantor nih prop to go, ya halo aku kenalan segala macam, sesimpel itu. Dan justru yang paling enak jadi marketing properti sesuai dengan yang Bu Vera bilang, kita ketemu langsung ngobrol, langsung catch up bareng sama orang yang emang wah seru nih, ilmu lagi nih. Nggak perlu harus jualan langsung di tempat, cuman kayak iya kan awal dulu perkenalan. Nggak ada satu orang pun marketing di dunia apapun yang dia jualan tuh pasti 100% berhasil. Langsung dia datang langsung orang beli gitu. Kaget juga ya. Jarang kan gitu. Nah, semua itu butuh proses. Iya kan? Ketika kita datang berarti kan kita sudah mempersiapkan diri untuk perkenalan dulu. Iya. Ya kan? Setelah perkenalan kan pasti ada namanya follow up. Ya kan? Nah, di follow up itulah kita coba cari apakah si investor ini punya kebutuhan untuk investasi kah? Digali dulu lebih dalam gitu. Apakah dia punya target untuk investasi buat warisan mungkin atau buat pengembangan usaha ya kan. Banyak yang bisa kita gali. Nah, cuman kadang-kadang kan balik lagi gitu karena tidak punya tujuan, tidak punya target, akhirnya ya begitu gitu. Tapi ini ada trik, aku boleh sharing gak sih Bu sedikit? Ya, jadi boleh, kan teman aku marketing juga. Jadi ceritanya kita ini kita ngambil yang high end nih Bu. Cerita waktu itu aku sempat jadi marketing juga, cuman aku nganterin teman aku yang marketing properti. Kita main di salah satu cafe yang emang high banget gitu kan. Kita duduk-duduk aja gitu segala macam. Nah, itu kan banyak tuh kalau misalnya kayak para yang lagi meeting gitu kan. Ya kan ini ada trik lucu Bu. Lagi meeting terus ngopi-ngopi segala macam. Ntar kita lihat nih, udah selesai tuh ngopi, boleh gak sih kita kenalan? Jadi kita tahu targetnya, oh dia ternyata CEO dari ini, ternyata dia dari ini. Perkara kita nongkrong di cafe aja, kita kenalan, kita bawa ID card aja, oh aku kerja di sini loh. Orang tuh akan welcome kayak, oh iya, boleh kok cerita 10 menit sampai 15 menit. That's it. Apalagi sekarang udah ada Asset Hub kan, yang kayak ini kalau misalnya kamu mau lihat properti bisa banget langsung download. Sekedar lo nongkrong di kafe Bu, ternyata sesimpel itu, seru banget. Iya, sebenarnya canvassing itu kan bukan cuman offline ya. Offline lebih efektif, tapi juga bisa kita nanti kembangin ke online gitu loh. Ketika kita punya sosial media itu profilnya bagus, bionya oke gitu ya. Jangan misalnya kita mau nawarin properti tapi bio kita kucing gitu, ya kan? Iya kan? Iya kan, harus tampil dong muka kita, profil yang jelas gitu kan. Terus bio harus jelas, kontennya kita juga harus jelas dong tentang kegiatan kita, tentang kita berkegiatan seperti apa. Mungkin tips edukasi investasi properti dan lain-lain gitu loh. Misalnya contoh nih, kalau Amel punya profil terus Amel nge-DM nih ke orang-orang, itu kan pasti kebanyakan direspon kan. Iya, karena selain Amel cantik, ya juga kan profilnya udah tahu nih gitu loh, ya kan, artis gitu kan. Wah, berat banget nih Bu Vera gitu. Kalau udah ngomong ke sana. Iya kan, jadi sebenarnya kalau marketing itu kreatif, dia produktif, dia pasti tahu kok apa yang harus dilakukan. Tapi buat yang baru-baru ya kan, saya nggak tahu nih harus ngapain. Ya di Perpugopi udah ada semua. Iya loh. Tinggal join gitu. Masih bingung loh mau ngapain jadi marketing, padahal udah selengkap itu ya. Tinggal jualan doang. Benar. Baik Bu Vera, terima kasih banyak ya. Ini episode kali ini tuh seru banget ya, daging semua, menyadarkan para marketing di Indonesia. Udah lo bangun, kerja, cari duit yang banyak gitu kan. Biar bisa keliling dunia gitu, apalagi. Iya dong. Jangan ke Bali doang. Masa dikit-dikit
tiket ke Bali ganti ke Eropa saya. Iya. Ya kan Bu. Nah makanya apalagi yang udah jadi marketing di PropTugu ataupun yang mau join bisa banget udah seenak itu dapat fasilitas dari PropTugu API. Baiklah episode kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak Bu Vera ya kan udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Pokoknya teman-teman jangan lupa follow sosial media PropTugu API karena memang banyak banget nih video-video edukasi, contohnya podcast, konten-konten short juga bisa kalian tonton di sosmednya. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa follow sosial medianya. Sampai sini dulu, see you guys there, bye!